Salam sukacita saudara, dan salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kasih-Nya kekal buat kita. Kita berada pada pengajaran dari tempat perkemahan ke-28, yaitu di Hor Gidgad. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur buat hari ini. Tuhan pimpin kami. Bersyukur Bapa karena Engkau beri kekuatan kesehatan kepada kami untuk bisa bekerja melayani. Saatnya kami meminta kepada Roh Kudus jamah kami mau belajar dari tempat perkemahan yang ke-28 bangsa Israel. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 33-32, mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgad. Hor Gidgad ini merupakan tempat perkemahan ke-28 dari 42 tempat perkemahan selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Hor Gidgad berarti gua Gidgad atau lubang Gidgad. Ada banyak gua di Hor Gidgad, dan wilayah ini sama dengan Gudgod atau Gadat. Ulangan 10 ayat 7. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbatah, suatu daerah yang banyak sungainya. Nah saudara, dari tempat ini punya banyak air juga, dan ada banyak gua di tempat ini. Setelah bangsa Israel berjalan dari Bene Yaakan, itu menempuh jarak yang cukup jauh sampai mereka di Hor Gidgad, dan luar biasa di sini mereka menemukan tempat banyak guanya dan juga banyak airnya. Tentu merupakan suatu sukacita bagi mereka kalau mereka boleh berada di tempat yang banyak gua dan juga banyak air. Karena gua ini memiliki makna simbolis yang ada banyak di Alkitab. Maknanya sungguh-sungguh banyak. Gua itu bisa menjadi tempat perteduhan, bisa menjadi tempat perlindungan pada waktu malam dari dingin atau siang dari panas. Tempat yang bisa mereka boleh istirahat di dalam gua itu. Dan akhirnya memang kalau kita membaca di Alkitab itu banyak sekali bicara gua, ya. Dan gua ini adalah tempat yang luar biasa bagusnya, apalagi itu berada di padang gurun, di mana mereka sungguh membutuhkan tempat perlindungan bagi mereka. Kalau kita berbicara perlindungan, saudara, maka kita akan membaca Mazmur 46 ayat 2 dan 5. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan tergoncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Walaupun bagaimana keributan di luar, bagaimana terjadinya gelora-gelora di laut dan gunung-gunung bergoncang saudara, tetapi kota Allah kediaman kita adalah kota Allah yang teguh kekal.
untuk selama-lamanya. Ke dalam kota Allah ini ya kita berlindung, kita berteduh, kita bernaung saudara. Dan kalau yang lain juga berbicara Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Jadi gua itu berbicara tentang perlindungan, ya, tempat kubu pertahanan. Ada musuh yang menyerang, kita boleh masuk dalam gua, kita bersembunyi dan menjadi tempat pertahanan buat kita. Allah adalah tempat perlindungan yang maha tinggi buat kita. Tempat kita bermalam, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung dan menjadi kubu pertahanan kita. Itulah Allah. Saudara, dan kalau kita bicara gua tempat persembunyian, kita boleh membaca 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, luar biasa. Pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, maka dia mendapatkan gua ini, gua Adulam namanya. Kesanalah dia berlindung, kesanalah dia bernaung. Dan setelah saudara-saudara keluarganya dan juga banyak orang-orang yang sakit hati dikejar piton-piton, mereka juga berkumpul dengan Daud di dalam gua itu mereka. Saudara, jadi kalau kita bicara gua itu artinya banyak sekali. Dan kita akan menemukan banyak gua dalam Alkitab ini. Ya, ada banyak gua dalam Alkitab ini. Dan semuanya menunjukkan bahwa tempat perlindungan, tempat berlindung, tempat bernaung di dalam gua ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin.